Selamat siang investor, kembali lagi bersama saya Melina dari Mexico Futures. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas berita seputar forex, saham dan juga komoditas. Saham-saham di Amerika Serikat berakhir lebih tinggi pada perdagangan Senin waktu setempat. Rally saham teknologi yang menguat secara luas memperkuat pasar. Selain itu, pelaku pasar juga melihat adanya potensi besar untuk dirilisnya stimulus fiskal. Selasa 21 Juli 2020, indeks Dow Jones Industrial Average naik 8,92 poin atau 0,03% menjadi 26.680,87. Indeks S&P 500 naik 27,11 poin atau 0,84% menjadi 3.251,84. Indeks komposit Nasdaq melonjak 263,90 poin atau 2,51% menjadi 10.767,09. Saham Microsoft melonjak 4,3% memimpin kenaikan dalam indeks 30 saham. Sementara saham raksasa teknologi Amerika Serikat lainnya yang terdiri dari Facebook, Apple, Amazon, Netflix, dan Google paran Alphabet semuanya ditutup lebih tinggi. Sektor layanan teknologi dan komunikasi di bawah indeks S&P 500 masing-masing naik 2,58% dan 1,25%. Kedua sektor ini menjadi kelompok yang berkinerja terbaik. Sedangkan di Bursa Asia dibuka menguat pada perdagangan Selasa pekan ini. Kabar positif mengenai pembuatan vaksin mendorong bursa saham di kawasan Asia melaju di zona hijau. Indeks Nikkei 225 Jepang naik 0,63%, sedangkan indeks Topix Jepang naik 0,17%. Pfizer dan BioNTech melaporkan data positif awal tentang kandidat vaksin corona. Kandidat lain dari Universitas Oxford dan AstraZeneca juga menunjukkan respon kegagalan positif dalam percobaan awal. Di sisi lain, para pemimpin Eropa melanjutkan negosiasi pada hari Senin mengenai dana pemulihan ekonomi untuk membantu negara memerangi dampak pandemi COVID-19. Sedangkan mata uang dolar Amerika Serikat melemah pada akhir perdagangan Senin waktu setempat di tengah berlanjutnya momentum penguatan euro. Hari ini indeks dolar yang mengukur greenback terhadap 6 mata uang lainnya turun 0,12% menjadi 95,8336. Pada akhir perdagangan New York, euro naik menjadi 1,1441 dari yang sebelumnya 1,1436 dolar Amerika Serikat. Di sisi lain, mata uang euro memperpanjang kenaikan karena para pedagang mengamati pertemuan kunci Uni Eropa. Optimisme bahwa para pemimpin Uni Eropa akan menyetujui rincian dana pembelian Eropa membantu mendorong euro lebih tinggi. Sedangkan harga emas naik pada awal perdagangan sesi Amerika Serikat dengan adanya arus safe haven yang stabil dan pembelian berdasarkan analisa grafik teknikal. Emas berjangka kontrak bulan Agustus terakhir naik 7,10 dolar per ounce pada 1.817,20 dolar. Sementara emas antam ditawarkan beli pada harga 956.000 per gram. Kenaikan selanjutnya akan berhadapan dengan resistance terdekat di 1.819,50 dolar yang apabila berhasil dilewati akan melanjutkan kenaikan di 1.825,50 dan kemudian di 1.850. Sedangkan penurunannya akan berhadapan dengan support di 1.806,60 yang apabila berhasil dilewati akan melanjutkan penurunan di 1.800 dan kemudian di 1.779,20. Kemudian, sejalur dengan emas, harga minyak mentah dunia naik pada perdagangan Selasa hari ini ditopang kembali oleh harapan temuan vaksin corona. Harga minyak mentah berjangka Brent untuk pengiriman September naik 14 sen atau 0,3% menjadi 43,28 dolar per barrel di London ICE Futures Exchange. Sementara itu, harga minyak West Texas Intermediate Amerika Serikat untuk pengiriman Agustus naik 22 sen atau 0,5% menjadi 40,81 dolar per barrel di New York Mercantile Exchange. Sekian berita untuk hari ini. Saya Melina pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.